Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alri Janur Ilham dengan NIM A112022141113. Saya dari kelompok 4515. Saya di sini akan mempresentasikan langkah-langkah analisis data yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu kita melakukan load dataset, yaitu memuat dataset sehingga dapat diolah. Setelah itu fitur ditambahkan ke dataset agar setiap kolom memiliki identifikasi yang jelas untuk proses analisis yang lebih lanjut. Nah, saya mengambil datasetnya dari Bapak yang telah Bapak kirim. Ini untuk tampilan impornya. Yang pertama, nah ini ketika kita memasukkan dataset ke kolom ini, lalu kita isikan dengan nama-nama kolom yang berisikan seperti ini. Nah, lalu membaca dataset dengan delimiter tab. Nah, ketika kita ngeran, hasilnya akan berisikan seperti ini. Nah, yang berisikan sebuah data-data set. Nah, baca informasi dataset. Nanti akan berisikan seperti ini. Lalu yang kedua yaitu kita akan melakukan cek terhadap nilai kosong dalam dataset. Nilai kosong ini kemudian diubah menjadi none untuk mempermudah proses pengolahan data menggunakan pustaka Python. Nah ini ya, kita lakukan run saja. Nah, ketika kita melakukan run, akan menghasilkan hasilan runningnya seperti ini. Nah, yang bersihkan attack angle, chord length, free stream velocity, section set displace thickness, cell sound pressure. Setelah kita melakukan langkah yang kedua, yang ketiga, lanjutkan langkah yang ketiga yaitu kita akan mendrop data duplikat dan fitur konstan, yaitu untuk meningkatkan kualitas data. Data duplikat dihapus dan fitur yang memiliki nilai konstan atau tidak memberikan informasi penting juga dikeluarkan dari dataset. Ini ya, kita akan mengisikan sebuah data seperti ini. Lalu kita run. Nah, nanti otomatis data yang kita run tadi akan berisikan seperti ini. Ya. Setelah kita melakukan langkah yang ketiga, kita lanjut ke langkah yang nomor 4, yaitu visualisasi fitur. Ketika semua fitur divisualisasikan menggunakan diagram batang barkat, visualisasi ini membantu kami memahami distribusi pada pola pada setiap fitur. Nah, ya. Kita akan mengisikan sebuah shorts-nya seperti ini, lalu kita run. Nah, otomatis akan menghasilkan sebuah gambar diagram batang yang seperti ini. Berisikan seperti ini. Nah, ini ya. Ini bentuk diagramnya. Untuk nomor 5 yaitu konversi nilai kategorikal menjadi ordinal. Nilai kategorikal di dataset ini itu tidak ada. Maka nomor 5 langkah yang kelima yaitu tidak ada. Kita lanjut saja ke langkah yang nomor 6 ya, yaitu mengecek korelasi. Saya melakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antar fitur-fitur dalam dataset. Korelasi ini membantu saya memahami fitur mana yang paling berpengaruh terhadap target. Nah, untuk mengecek korelasi yaitu kita akan mengisikan sebuah source seperti ini.
Dan ketika kita running akan berisikan sebuah gambar correlation matrix yang bergambar seperti ini. Lalu kita lanjut ke yang nomor 7, yaitu bagi data menjadi training dan testing. Ketika kita membagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan testing, proporsi ini digunakan untuk melatih model dan menguji performanya. Nah, ini ya, nomor 7. Nah, split data. Kita akan mengisikan sebuah source-nya seperti ini, akan menghasilkan sebuah hasil yang ini. Lalu kita lanjut ke nomor 7. Nomor 8 ya. Kita akan melakukan multiple linear regression. Ketika menggunakan algoritma multiple linear regression untuk menganalisis data, rumus yang dihasilkan oleh model ini akan ini. Kita isikan dulu sebuah rumus regresinya, lalu ketika kita running akan menghasilkan sebuah hasil runnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke yang nomor 9, yaitu evaluasi multiple linear regression. Model ini yaitu menggunakan beberapa metrik R2, R pangkat 2, RMSE, MSE, dan MAPE. Nah, untuk mengevaluasi linear regressionnya itu kita akan menghasilkan seperti ini ya. Kita buat shortnya ini, dan untuk RMSE kita akan mengisikan sebuah shortnya ini. Lalu MAPE berisikan ini, R pangkat 2 itu seperti ini. Lalu kita cetak hasil evaluasinya dan kita run. Nah, akan menghasilkan sebuah data seperti ini ya. Nah, akan menghasilkan sebuah ini. Lalu kita lanjut ke nomor 10, yaitu random forest regressor. Nah, ini yang tadi nomor 9 ya. Nah, ini lanjutannya nomor 9. MSE nya ini R2. Lalu yang nomor 10 yang tadi yaitu menggunakan random forest regression, yaitu kita gunakan estimator itu untuk menganalisis dataset yang sama, yaitu untuk mengevaluasi model. Ini juga melakukan metrik yaitu yang sama seperti tadi R2, RMSE, MSE, dan MAPE. Nah, kita akan mengisikan sebuah source-nya yang seperti ini ya. Lalu ketika kita run, nah kita isikan dulu ininya. Kita akan mengisikan sebuah from Seclaren, metric import, mean squared error. Lalu di sini kita akan memprediksi dengan random forest, akan mengisikan sebuah MSE-nya, RMSE, lalu MAPE, R2. Nah, kita akan mencetak hasil evaluasi. Nah, ketika kita ngeran akan menghasilkan seperti ini. Ini sebuah hasil dari langkah yang tadi nomor 10 menghasilkan seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu kita akan melakukan perbandingan evaluasi model. Untuk R2 koefisien determinasi multiple linear regressionnya yaitu 0,825, dan untuk random forestnya yaitu 0,902. Jadi analisisnya R2 pada random forest jauh lebih tinggi yaitu 0,902 dibandingkan dengan 0,825 pada MLR. Ini menunjukkan bahwa random forest mampu menjelaskan
90,2% variabilitas data target MPG-nya. Sedangkan MLR hanya mampu menjelaskan 82,5%. Dengan kata lain, berarti random forest ini lebih baik dalam menangkap variasi dan pola dalam data. Untuk MSE-nya yaitu mean squared error, yaitu multilinear regressionnya 10,73, dan untuk random forest-nya 5,99. Analisis MSE ini uh, saat random forest lebih kecil dibandingkan dengan MLR yang 5,99 vs 10,73. Ini berarti bahwa kesalahan prediksi model random forest lebih kecil dibandingkan model MLR, yang menunjukkan model random forest lebih akurat karena random forest lebih mendekati satu pada tingkat MSE, di mana jika lebih mendekati satu model tersebut semakin bagus dan optimal. Yang ketiga yaitu RMSE, yang singkatan dari root mean squared error. Untuk multiple linear regressionnya 3,27, untuk random forestnya 2,45. Dan untuk analisisnya berarti RMSE pada random forest lebih rendah dibandingkan MLR. Karena RMSE yang lebih rendah berarti prediksi model random forest lebih dekat dengan nilai aktual. Ini menunjukkan bahwa random forest memberikan prediksi yang lebih akurat dan lebih mendekati nilai RMSE 1, maka model semakin baik dan optimal. Lalu untuk MAPE, yaitu mean absolute percentage error, multilinear regressionnya yaitu sekitar 12,83%, sedangkan random forestnya 7,66%. Jadi MAPE pada random forest juga lebih kecil dibandingkan MLR, yang menunjukkan bahwa model random forest memiliki kesalahan prediksi yang lebih kecil dibanding dengan MAPE yang tadi sekitar 7,66%. Jadi prediksi random forest lebih akurat dibandingkan dibandingkan pada MLR. Jadi untuk kesimpulannya, dari 4 model tersebut, random forest lebih unggul dibandingkan multilinear regression pada semua metrik evaluasi yang tadi ya. R2 lebih tinggi menunjukkan bahwa model forest lebih baik dalam menjelaskan variabilitas data. Lalu MSE, RMSE, dan MAPE yang lebih kecil menunjukkan bahwa random forest lebih akurat dalam memprediksi nilai target dan memiliki kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan MLR. Alasan mengapa random forest lebih baik, karena yang pertama yaitu kemampuan menangani non-linearitas, yaitu multiple linear regressionnya hanya mampu menangkap hubungan linear antara fitur dan target. Sementara pada random forest dapat menangkap hubungan non-linear yang lebih kompleks. Dan ini menjelaskan mengapa random forest memberikan performa yang lebih baik, terutama jika data memiliki hubungan yang kompleks antara fitur dan target. Yang kedua yaitu keunggulan dalam mengelola interaksi fitur. Random forest dapat menangkap interaksi antar fitur yang lebih baik. Contohnya fitur yang berinteraksi satu sama lain dalam pengaruh terhadap target MPG dapat ditangani lebih baik ketika kita menggunakan dengan random forest. Yang ketiga, overfitting dan substance. Random forest mengurangi overfitting dengan menggunakan bagging, bootstrap aggregation, di mana beberapa pohon keputusan dilatih pada subset data yang berbeda. Dan ini membuat random forest lebih robust terhadap data yang tidak seimbang atau noise. Dari analisis saya, kurang lebihnya seperti itu. Atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.